Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohman Agus Jatika STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Riset Pasar. Perkenalkan, nama saya Ruslan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil bedah skripsi saya yang berjudul Pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi ditinjau dalam perspektif bisnis syariah. Skripsi ini diambil dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ditulis oleh Eka Silvia pada tahun 2003. Yang pertama ada agenda saya di sini adalah yang pertama ada latar belakang penelitian, kemudian rumusan dan batasan masalah, kemudian yang ketiga ada tujuan dan manfaat, kemudian yang keempat ada landasan teori, selanjutnya ada penelitian terdahulu, kemudian ada kerangka pikir, selanjutnya ada hipotesis, kemudian ada metodologi penelitian, pengolahan data, hasil uji, yang terakhir ada kesimpulan. Pertama ada latar belakang. Terdapat 3 latar belakang di sini. Yang pertama, semakin banyak mahasiswa yang membeli iPhone di e-commerce Shopee. Kemudian, adanya keluhan dari mahasiswa pengguna iPhone yang membeli iPhone di e-commerce Shopee. Kemudian yang terakhir, ekspektasi mahasiswa tidak sesuai dengan realita. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, brand ambassador dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian online konsumen dalam bisnis syariah. Keberadaan brand ambassador yang sesuai dengan nilai-nilai prinsip bisnis syariah dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap Shopee sebagai platform e-commerce yang menjunjung tinggi aspek kehalalan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua, kualitas produk memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian online konsumen dalam bisnis syariah. Konsumen yang menjadi aspek kehalalan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pertimbangan utama akan cenderung mencari produk-produk yang memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar syariah. Selanjutnya, kepercayaan berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara brand ambassador, kualitas produk, dan keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee dalam perspektif bisnis syariah. Kepercayaan yang tinggi terhadap brand ambassador dan kualitas produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah akan memperkuat pengaruh mereka terhadap keputusan pembelian online. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah di sini meliputi untuk meneliti pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian online, meneliti pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian online. Selanjutnya, meneliti pengaruh kepercayaan sebagai variabel moderasi, memperkuat atau memperlemah hubungan brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian online. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya terdapat 5 poin. Yang pertama, pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Kemudian yang kedua, pengaruh kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Kemudian yang ketiga, kepercayaan sebagai variabel moderasi pada brand ambassador terhadap keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Kemudian yang keempat, kepercayaan sebagai variabel moderasi pada kualitas produk terhadap keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana perspektif bisnis Islam terhadap brand ambassador, brand image, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Selanjutnya ada manfaat, terdapat 3 manfaat. Yang pertama, memberikan informasi serta masukan kepada perusahaan yang bersangkutan mengenai pentingnya brand ambassador dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee. Kemudian yang kedua, dapat menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan bagi penulis mengenai riset pasar. Kemudian yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada landasan teori, terdapat 6 poin. Yang pertama ada brand ambassador.
Brand ambassador adalah seseorang yang dipekerjakan atau ditunjuk oleh suatu merek atau perusahaan untuk mewakili merek tersebut dan mempromosikan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Brand ambassador biasanya memiliki pengaruh dan popularitas yang tinggi di kalangan target pasar mereka. Tugas seorang brand ambassador meliputi berbagai kegiatan seperti menghadiri acara promosi, melakukan kampanye pemasaran di media sosial, memberikan testimoni positif tentang produk atau layanan, serta berinteraksi dengan konsumen potensial untuk membangun kesadaran merek dan meningkatkan citra merek. Kemudian yang kedua ada kualitas produk. Kualitas produk adalah ukuran atau standar yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana produk memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen. Kualitas produk melibatkan berbagai aspek, termasuk keandalan, kinerja, daya tahan, keamanan, desain, dan kepuasan pengguna. Kemudian yang ketiga ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan proses mental dan tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk memilih dan membeli produk atau layanan tertentu. Keputusan pembelian melibatkan serangkaian langkah yang diambil oleh konsumen mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan, hingga tindakan pembelian. Selanjutnya, yang keempat adalah e-commerce. E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang merujuk pada proses pembelian dan penjualan produk, layanan, dan informasi melalui internet. Dalam e-commerce, transaksi bisnis dilakukan secara elektronik, di mana pembeli dan penjual berinteraksi melalui platform online. Kemudian yang kelima ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan keyakinan atau keyakinan positif yang diberikan seseorang kepada orang lain, organisasi, atau entitas lainnya. Dalam konteks bisnis, kepercayaan adalah keyakinan konsumen terhadap integritas, kompetensi, dan niat baik suatu merek, perusahaan, atau individu. Kemudian yang terakhir ada bisnis syariah. Bisnis syariah adalah bentuk bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam hukum Islam, termasuk larangan terhadap riba atau bunga, mesir atau perjudian, dan muamalah yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika. Selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Wulandari dengan judul Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Oppo F3 di Samarinda. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nisbatul Laila dengan judul Pengaruh Brand Ambassador dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian di Tokopedia. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Hua Gloria Steri dan James Messi dengan judul Pengaruh Brand Ambassador dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk PT Telesindosop sebagai distributor utama Telkomsel di Manado. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Andi Putra Mahkota, Imam Syadi, dan Riyadi dengan judul Pengaruh Kepercayaan dan Kenyamanan Terhadap Keputusan Pembelian Online. Selanjutnya ada kerangka pikir yang dimana X1 ini sebagai brand ambassador, kemudian X2 kualitas produk, keputusan pembelian sebagai variabel Y, dan kepercayaan sebagai variabel moderasi. Yang selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, hipotesis pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian online. Terdapat hipotesis 0. Hipotesis 0 atau H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara brand ambassador dan keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Kemudian ada hipotesis alternatif H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara brand ambassador dan keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Selanjutnya ada hipotesis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian online. Ada hipotesis 0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas produk dan keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Selanjutnya ada hipotesis alternatif
Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk dan keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Selanjutnya ada hipotesis pengaruh kepercayaan sebagai variabel moderasi. Hipotesis nolnya, tidak ada pengaruh moderasi yang signifikan dari kepercayaan pada hubungan antara brand ambassador dan keputusan pembelian online serta kualitas produk dan keputusan pembelian online. Kemudian hipotesis alternatif, terdapat pengaruh moderasi yang signifikan dari kepercayaan pada hubungan antara brand ambassador dan keputusan pembelian online serta kualitas produk dan keputusan pembelian online. Selanjutnya, hipotesis pengaruh brand ambassador, kualitas produk, dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 0, tidak ada pengaruh yang signifikan dari brand ambassador, kualitas produk, dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan dari brand ambassador, kualitas produk, dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tipe penelitian. Tipe penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada populasi sampel. Sampel sebanyak 100 mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Selanjutnya ada pengumpulan data, kuesioner, dan pengambilan sampel. Selanjutnya teknik sampling. Teknik sampling ini menggunakan accidental sampling. Kemudian uji validitas dan reliabilitas data, uji validitas konstruksi, dan uji reliabilitas internal. Selanjutnya ada uji hipotesis secara parsial dan secara simultan. Selanjutnya ada pengolahan data, terdapat langkah-langkah di sini. Yang pertama, menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa pengguna iPhone di Universitas Islam Raden Intan Lampung. Kemudian yang kedua, pada masing-masing pernyataan terdapat 5 alternatif jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert, yaitu SS sama dengan sangat setuju, ini terdapat 5 poin, kemudian S setuju terdapat 4 poin, N netral terdapat 3 poin, TS tidak setuju terdapat 2 poin, STS sangat tidak setuju terdapat 1 poin. Kemudian ketiga, menjumlahkan skor dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang keempat, menguji validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dari kuesioner. Selanjutnya ini ada tabulasi data dari jawaban-jawaban kuesioner yang diberikan kepada responden. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Brand ambassador dan keputusan pembelian online. Terdapat pengaruh yang signifikan antara brand ambassador dan keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Brand ambassador yang dipercaya oleh mahasiswa pengguna iPhone UIN Raden Intan Lampung dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan pembelian online di Shopee. Kualitas produk, selanjutnya kualitas produk dan keputusan pembelian online. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk dan keputusan pembelian online pada e-commerce Shopee. Kualitas produk yang dipersepsikan oleh mahasiswa pengguna iPhone Raden Intan Lampung berperan penting dalam pengaruh keputusan mereka untuk melakukan pembelian online di Shopee. Selanjutnya, kepercayaan sebagai variabel moderasi. Kepercayaan memainkan peran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara brand ambassador dan keputusan pembelian online serta kualitas produk dan keputusan pembelian online. Kepercayaan dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian online. Selanjutnya ada implikasi bisnis syariah. Dalam perspektif bisnis syariah, penting untuk memastikan bahwa brand ambassador yang dipilih dan kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keputusan pembelian online yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Temuan ini memberikan wawasan bagi e-commerce Shopee dan bisnis syariah dalam memahami pentingnya brand ambassador yang berkualitas dan produk yang memenuhi standar syariah dalam mempengaruhi keputusan pembelian online. Selain itu, kepercayaan juga perlu menjadi perhatian yang penting dalam membangun hubungan yang kuat antara pelanggan dan merek.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan cara pemaparan materi saya kurang dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.